Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ayu Fitria dari kelompok 10. Anggota saya ada Bintang Putri Levina, Dinda Januari Putri Heksada, Fitria Ramadhani, dan saya sendiri. Kami akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan energi. Elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Hipotesis Maxwell. Teori gelombang elektromagnetik kali pertama dikemukakan oleh James Clerk Maxwell 1831 sampai 1879. Ini berawal dari beberapa hukum dasar yang telah dipelajari, yakni hukum Coulomb, hukum Biot-Savart atau hukum Ampere, dan hukum Faraday. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka seharusnya perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan hipotesis Maxwell. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. Kedua, perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Ketiga, arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Keempat, kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Kelima, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. Keenam, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Ketujuh, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum atau konstanta C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Kedelapan, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Spektrum dan penerapan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dicirikan oleh panjang gelombangnya atau frekuensinya. Keseluruhan jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Dalam spektrum gelombang elektromagnetik, porsi cahaya tampak sangat kecil dibandingkan dengan gelombang-gelombang tak tampak. Contohnya itu ada 7. Yang pertama, gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dipancarkan melalui transmitter receiver. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi 10⁻10 dengan panjang gelombang 3 mm. Spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Yang ketiga, gelombang inframerah. Panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang mikro dan gelombang radio. Yang keempat, cahaya tampak. Pada spektrum yang satu ini, wujud gelombang dapat dilihat warna seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 10-100 nm. Sinar ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Yang keenam, sinar X. Sinar ini biasa disebut sinar antigen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki energi tertinggi dibandingkan spektrum lain. Frekuensi sinar gamma tertinggi. Nah, selanjutnya ada sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Adapun dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, paparan radiasi sinar ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. Ada juga radiasi HP. Radiasi HP ini
dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Kita dapat meminimalisir terkena radiasi elektromagnetik dengan cara mengurangi pemaparannya, seperti 1. Menaruh ponsel atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. 2. Menggunakan alat pengarah suara atau speaker atau earphone yang masih menggunakan kabel daripada headphone Bluetooth. 3. Hindari meletakkan benda-benda elektronik di kantong celana atau baju. 4. Jangan meletakkan ponsel di bawah bantal ketika tidur. 5. Anda perlu menghindari terpapar radiasi elektromagnetik tingkat tinggi, seperti menjalani pemeriksaan X-ray dan berjemur di bawah matahari dalam jangka waktu yang lama dan berulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.